Selamat malam pemirsa, gimana nih kabarnya hari ini? Semoga sehat selalu ya. Senang banget hari ini Najwa Linuha bisa menemani pemirsa di rumah dalam acara On The Screen. Nah pemirsa, untuk episode kali ini kita akan membahas film lagi ya tentunya. Dan kira-kira seperti apa filmnya? Yuk kita nonton dulu nih filmnya seperti apa. Ini dia. Oke, jadi untuk dana bos kali ini sudah cair dan akan kita pergunakan untuk beberapa sektor. Untuk sarana dan prasarana, saya serahkan ke Pak Tono. Apa yang lain setuju? Setuju. Ini Pak Tono uangnya, saya amanahkan kepada Bapak. Ya Bu, siap. Wih, banyak juga nih Dik. Enaknya buat apa ya? Ambil dikit boleh kali. Pak Hendra, ngejar Pak? Enggak. Ngomong-ngomong, lagi ngapain Pak? Ini Pak, habis ngitung dana bos buat pengembangan masjid. Yakin, ini masih pintas. Sembarangan. Boknya kalau ngomong dipikir dulu. Saya itu bukan orang seperti itu. Nih, Jangan bilang ke siapa-siapa Pak. gampang. Yang penting Nih, mau berapa? menyerakit lah. Rakit. Tapi dikit. Maksudnya? Gini nih. Tapi janji ya, jangan lapor ke polisi. Aman. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Mas. Udah pulang telat. Iya nih, tadi ada jam ngajar dan makan. Oh, Mas pasti capek ya? Pastinya dong. Ya udah, Ade buatin teh ya. Boleh. Oke. Masih banyak ya, Dek? Ya, sama-sama. Terus minum teh buatan Adik. Capeknya langsung gini. Ah, Mas ini bisa aja. Oh iya, Dek. Gimana kalau besok kita jalan-jalan semua? Ada apa nih? Kok tumben banget Mas ngajak jalan-jalan? Alhamdulillah, hari ini Mas dapat bonus lebih. Jadi, ya buat jalan-jalan besok. Ya udah, kalau gitu besok ada mau belanja bulanan sama beli baju baru ya. Iya. Makasih ya Mas udah ngajak aku jalan-jalan hari ini. Iya, sekali-kali nyenengin istri. Selamat siang Pak. Yang Pak? Apa benar di rumah saudara Tono? Ya, dengan saya sendiri. Bapak siapa ya? Kami dari Polres Tegal Kota ingin berbicara dengan saudara Tono. Jangan masuk Pak. Ada Pak Hendra. Pak, sekali masuk Pak. Gimana Pak kabarnya Pak? Baik ya Pak. Udah lama nggak ketemu nih Pak. Udah lama ke korupsi. Ada urusan apa ya Pak? Datang ke sini. Jadi begini Pak, kami mendapat laporan bahwasanya Anda terindikasi melakukan tindak pidana korupsi. Korupsi? Saya nggak pernah kayak gitu. Emang Bapak ada buktinya? Bapak sudah tidak bisa mengelak lagi. Kami sudah punya video rekaman bahwa Anda telah melakukan tindak korupsi. Dra, kamu sudah janji tidak akan melaporkan ini ke polisi. Lah, saya nggak pernah mengingkari janji saya. Saya cuma melaporkan ke kepala sekolah, bukan ke polisi. Janji kita kan hanya jadi lapor ke polisi. Loh, Pak, dia juga ikut melakukan Pak. Lah, mana? Emang kamu punya buktinya? Stop, kalian semua tenang. Kami sudah mendapatkan bukti yang cukup kuat dari salah satu anggota kami
yaitu berupa rekaman CCTV yang menunjukkan Saudara Hendra mengambil sekantong plastik di tempat sampah pada hari Sabtu. Saudara Hendra, bisa tolong jelaskan apa yang ada di dalam kantong plastik tersebut? Itu cuma sampah, Pak. Bohong. Di dalam kantong plastik itu ada uang korupsi yang saya bagi ke dia. Sudah. Kami sudah cukup jelas mendengar pernyataan dari Saudara Tono. Jadi kami putuskan Saudara Hendra dan Saudara Tono ikut kami kantor polisi untuk tindak lanjut mengenai kasus terkait sesuai hukum yang berlaku. Pak, suami saya mau dibawa kemana? Suami ibu terseret kasus korupsi dan akan kami bawa kantor polisi untuk diminta keterangan. Oke pemirsa, itu dia film Dua Mata Pisau dari SMK Negeri Tegal. Nah, kira-kira seperti apa sih tentang produksi film ini? Yuk kita langsungkan aja tanya dengan narasumber kita hari ini. Halo, selamat malam. Selamat malam. Ya, dengan siapa di mana? Gak ya? Kayak bisa dong perkenalan dulu nih dari Mas sebelah sini nih, siapa namanya? Perkenalkan, nama saya Septinanto, biasa dipanggil Septi. Saya sutradara di film Dua Mata Pisau ini. Oke. Nah, saya Satya Bagas Ramadan sebagai kameramen, saya dipanggil Bagas. Bagas. Iya. Mas Bagas Nama ya? saya Fabiendra Seresyaji, biasa dipanggil Fabi. Saya sebagai penulis naskah dalam film Dua Mata Pisau. Oke, tepuk tangan dulu dong buat narasumber kita hari ini. Wah, luar biasa banget ya, jauh-jauh dari Tegal ya. Iya. Tadi gimana perjalanannya? Wah, Sangat menikmati mengejutkan. saya. Sangat mengejutkan. Nikmat juga. Oke, panas nggak Pekalongan? Enggak, adem sih. Adem sih, Adem ya? Mendung. Beda sama Tegal. Betul, panas. Oke, selamat datang ya di Batik TV ya. Oke, terkait dengan film tadi nih, tadi judulnya apa? Dua Mata Dua Mata Pisau. Oke, durasinya berapa menit sih? 5 5 menit menit. 30 detik mungkin. 5 menit menit. 30 detikan ya, entah itu lebihnya berapa nggak tahu ya. Iya. Enggak. Harus tahu ya. Oke, ini ada Mas Sepdi, terus sebagai sutradara. Terus ada Mas Bagas sebagai kameramen, ada Mas Fabi, penulis naskah. Oke, scriptwriter-nya berarti ya. Oke, aku mau tanya dulu dengan Mas sutradaranya nih. Untuk ide film ini tuh sebenarnya didapat dari mana sih Mas? Kayak tercetus kenapa harus film ini yang dibuat gitu? Pertama-tama Marilah kita pencet. Bercanda ya. Oke, gimana nih? saya sih palingan pada saat itu tidur, bangun-bangun tiba-tiba dapat ide. Saya mau buat film korupsi. Oke. Gitu, Ini biar- ada dendam apa gimana ini? nggak tahu, mungkin itu panggilan aja. Soalnya habis bangun tidur tiba-tiba langsung kepikiran buat film KPK. Jadi mungkin itu panggilan buat bikin film KPK. gitu. Oke, keren ya, tepuk tangan dong. Wah, bener ya, apalagi bisa dibilang kayak tikus berdas ini emang paling rawan ya di dalam Iya, pemerintahan gitu ya. iya, Gak iya. hanya pemerintahan ternyata ya. Oke, terus kalau untuk Mas kameramennya deh, mau tanya. Tadi kan udah tanya soal ide ini biar disimpan dulu, ya kan? Oke, kalau untuk kameramennya dalam pembuatan film ini kan tadi kayak banyak kayak ada soal apa ya, kayak sinematiknya juga ada gitu. Terus juga ada teknik-teknik pengambilan gambar yang mungkin aku sendiri nggak tahu nih Mas. Gimana sih Mas kira-kira tekniknya? Jadi pertama sebelum kita syuting itu kita ngelakuin survei Mbak. Nah survei, habis itu kita
catat apa aja yang mau kita ambil. Oke. Namanya shootlist. Terus kita cari angle-angle yang pas terus ya gitu. Pas terus ya, dipas-pasin gitu ya. Iya, pokoknya seenaknya pas survei itu, baru pas kita mulai eksekusi syuting jadi tinggal ngelakuin. Jadi kita nyari pas survei tempat, kita nyari dulu kira-kira ini kameranya mau mulai dari mana dulu, kita cari dulu. Jadi kalau pas syuting tinggal langsung cam. Oh, langsung cam gitu. Tapi sempat kayak ada kesusahan nggak sih Mas dalam pengambilan gambarnya mungkin? Iya, mungkin sering karena dari space yang kecil juga memengaruhi sih, Mbak. Space ruangan. Iya, space ruangan Space memengaruhi. ruangan. Iya. Itu di mana ya tempatnya? Itu Di rumah. di rumah. Rumah saya sih. Rumah temennya? Kebetulan Rumah saya. Rumahnya Mas Fabi. Iya, rumahnya Oke. Fabi. Oke, kalau untuk selain itu nih ya, mau tanya lagi dong. Ada nggak sih kira-kira mungkin tips buat pemirsa di rumah yang masih belajar-belajar buat kamera-kamera gitu? Mungkin ada tips buat pemirsa gitu? Tipsnya tipsnya kameramen punya kamera yang bagus. Kameranya apa Mas emangnya Mas? Rekomendasi Mas? Oh, iPhone, Mbak. Itu HP. Kalau kamera mungkin Canon 60. Pokoknya yang digitnya di bawah 3 digit. Oke. Ya gitu ya pemirsa ya. Oke, kalau buat yang scriptwriter-nya nih, tadi kan ini tercetus karena sutradaranya bangun tidur gitu ya. Iya. Nah, ketika dilempar ke scriptwriter-nya nih ya, kira-kira itu gimana Mas buat pengembangannya? Mungkin awalnya rada bingung ya, kok tiba-tiba tidur kecetus buat film ini itu. Aku bingung juga awalnya. Terus mungkin sama-sama kita pikirin buat jalan ceritanya gimana, sama pengambilan katanya lah, pemilihan kata buat ambil filmnya. Nah itu mungkin kendalanya di pemilihan kata sih. Sempat mentok kan, terus akhirnya ini enaknya gimana nih, tanya ke teman lagi. Udah dibikin gini aja, jadi kita bareng-bareng gitu. Oke, tapi kayak sempet kayak buat pengembangannya itu harus searching gitu nggak sih? Enggak sih. Enggak sih. Enggak? Wah keren banget ya, tepuk tangan dong. Ini dari cara berpikir teman-teman semuanya Iya, ya, berarti ya. Wah keren-keren banget. Cowok lagi ya, iya cowok. Oke, aku mau lanjut ke sutradara nih. Kalau buat hal-hal yang kayak gini nih, kan ada aktornya itu kan ada dari melibatkan pihak sekolah juga gitu. Terus juga ada teman-teman dari mungkin teman-temannya Mas Sepdi sendiri ya. Itu untuk pemilihan aktornya gimana? Pertama-tama sih kita nyari aktor yang fisiknya itu pas. Misalkan kita mencari aktor polisi, kita harus nyari orang yang fisiknya itu yang benar-benar kelihatan kayak polisi, mirip sama polisi. Terus kedua kita nyari yang actingnya itu bagus, yang ya minimal gak kagok lah, kagok itu mungkin bahasa Indonesia apa ya, kagok itu lah, ya grogi di depan kamera. Soalnya kalau grogi nanti pas syutingnya susah. Palingan itu. Oke, gitu ya. Oke, mungkin mau tanya lagi nih Mas terkait dengan sutradara nih ya. Kira-kira dalam proses produksi ini kan perlu melibatkan berbagai macam pihak, ya kan? Nah, itu kan pasti ada beberapa kendala mungkin dari segi lobbyingnya dan lain sebagainya, gitu kan? Tapi untuk menjawab semua itu nanti setelah jeda berikut ini, oke? Bisa mungkin habis ini kita ngopi-ngopi dulu ya. Oke, pemirsa jangan kemana-mana, tetap di On The Screen. Halo pemirsa, kembali lagi di On The Screen, tentunya masih bersama saya Najwa Linuha dan juga narasumber kita. Oke, melanjutkan yang tadi nih Mas, tapi sebelum itu kita kedatangan narasumber lagi ya, berganti gitu ya, berganti gitu. Oke, mungkin Bapak bisa perkenalan dulu. Ya, perkenalkan saya Aulia Rahman, saya pembimbing atau guru dari anak-anak ya, dari SMK 3. Ya. Oke. Ini pembimbing dari jurusan MM, multimedia. Oke, nggih. Kalau Masnya nih namanya siapa? Saya Fajar Abdul Aziz. Sini saya sebagai editor di film Dua Mata Pisau. Oke, di film Dua Mata Pisau sebagai Editor. Oke Mas, aku mau melanjutkan soal yang tadi nih. Itu gimana Mas untuk
Apa ya tadi? Lupa ya? Lupa. Untuk kerjasamanya kepada pihak sekolah itu lobbyingnya gimana sih? Susah nggak? Dibilang susah gampang sih. Pertama, kita dalam peminjaman alat kadang kita itu harus ya belibet lah, nggak segampang tinggal minjem, harus tunggu kameranya kalau ditinggo dipakai. Mana teman-teman pedoknya keluar ya? Kadang kan kalau kita minjem misalkan kamera di sekolah, katakan kamera kan dipakai untuk jurusan lain gitu, buat mungkin materi pemotretan. Nah, pada saat itu kita harus mundur jadwal syuting kita sampai kameranya siap, sampai kameranya ya menganggur gitulah. Oke. Dan susahnya di situ sih, kayak kita harus nunggu sampai kameranya itu benar-benar free. Oke, berarti tapi emang ke segi kameranya aja atau ada alat lainnya sih Mas? Yang perlu ada bantuan dari sekolah gitu? Ada. Apa aja? Pertama kamera ya tadi, kedua tripod ya, terus ketiga apa lagi? Enggak sih kayaknya ini dua itu sih. Soalnya yang lain dari Bengkel Cinema. Oke, berarti ini memang masih ada keterkaitan dengan episode sebelumnya pemirsa. Jadi ini teman-teman dari SMK Negeri 3 Tegal juga ada bantuan dari Bengkel Cinema ya. Iya. Di situ berarti PKL. Prakerin. Oh ya, oke. Oke. Coba aku mau tanya ke editornya dulu deh sebelum ke Bapak ya. Coba dong ke editornya nih. Ada Mas siapa tadi namanya? Fajar. Oke, ada Mas Fajar. Kalau buat Mas Fajar nih, dalam produksi film ini, editing untuk tone warnanya atau mungkin dari segi cut-cut videonya biar sehalus itu tuh gimana sih? Paling tinggal ngepasin sesuai skrip ya sih. Misalnya scene 1 apa, scene 2 apa, tinggal difas-fasin gitu doang. Tapi kadang ada banyak tag-nya nggak sih? Akhirnya kayak susah buat dipas-pasinnya gitu. Kalau itu sih di Clapper ya, ada tanya kayak tag 1 apa, tag 2 apa. Terus dicatat yang bener mana tuh. Ntar tinggal susun-susun doang. Oke, berarti ada komunikasi sama bagian kameramen. Iya. Oke. Kalau selain itu untuk pemilihan dalam hal tone warna atau mungkin dari segi musik backsoundnya gitu, ada kayak cari-cari di mana gitu, mungkin bisa buat rekomendasi teman-teman di rumah atau pemirsa di rumah ya kan, yang masih anak-anak kecil kan kayak gini kadang ada ya untuk video-video gitu, mungkin bisa disampaikan. Kalau pemilihan backsound sih dari YouTube, itu namanya apa ya? YouTube Library, audio library. Itu udah pasti nggak ada copyright, aman. Oke. Terus kalau untuk segi pemilihan tone warna itu ada tekniknya tersendiri nggak? Nggak terlalu ada teknik sih. Paling tinggal kalau kegelapan dicerahin, kalau terlalu warnanya pucat lah, tinggal disaturasi naik tuh. Oke, berarti lumayan cukup mudah kalau bagi Masnya. Oke, kita lanjut ke Bapak Alian ya Pak ya. Ini sebagai pembimbing di jurusan multimedia. Oke. Kalau untuk teman-teman ataupun mungkin murid-murid ya Pak ya. Ini murid-muridnya Bapak ini ketika masih dalam sesi produksi ini berarti dibimbing, dibantu gitu gimana? Kita ada pembimbingan, jadi setiap mungkin 1 bulan sekali kita datang ke Bengkel Cinema. Jadi ada pembimbingan di situ, kita bisa lihat aktivitas anak gimana. Nah, di samping di situ juga ada pembimbing sendiri di Bengkel Cinema. Jadi kita juga tahu dari pihak sekolah nggak cuma dibiarkan saja di situ. Tetap jadi, dipantau ya Pak. Tetap dipantau gitu. Terus untuk produksinya juga kita tadi menyediakan peralatan, kamera, tripod ya, terus termasuk lokasi. Lokasinya tentu di sekolah juga. Iya. Di ruang meeting Di ruang namanya Teknopark. Di situ juga ada alat untuk editing ya. Di situ ada editing juga kita sediakan, baik di jurusan manapun yang mau pakai. Di situ kita sih nggak ada eskul untuk sinema ya. Tapi anak rekomendasikan kalau mau bikin film editornya bisa di situ. Nah, di tempat itu. Jadi PC-nya juga sangat-sangat support sekali untuk membuat film itu. Oke.
kalau terkait dengan bengkel sinema nih Pak, berarti dari pihak sekolah itu merekomendasikan atau bagaimana sih Pak untuk teman-teman ini bisa ikut ke itu? Untuk bengkel sinema kebetulan kita juga kerjasama untuk bengkel sinema. Kita juga kurikulumnya juga kita sudah sinkron dengan bengkel sinema. Jadi kita ada kerjasama termasuk anak-anak prakerin atau PKL ya. Jadi anak diarahkan ke situ. Yang kira-kira potensinya anak senang di videografi. Ya, kayak gitu. Oke, kalau untuk film ini nih Pak, kan judulnya Dua Mata Pisau, terkait tentang korupsi ya. Nah itu sempat ada kayak obrolan ke pihak sekolahnya juga nggak sih Pak? Ada, iya kaitannya dengan obrolan ke sekolah. Anak-anak juga Pak, gimana sih ini mau menampilkan tentang korupsi? Kira-kira gimana? Termasuk talentnya, ya pemainnya. Terus juga lokasinya, kira-kira gimana ini Pak budgetnya? Oke, mungkin untuk terakhir nih Pak, boleh untuk closing statement bisa disampaikan ke pemirsa di rumah, kira-kira pesannya apa sih untuk teman-teman di rumah tentang film ini? Gitu. Pesan dari film ini mengajarkan kita tentang kejujuran, gimana di situ pemerintah juga menganjurkan di sini kita kurikulumnya sekarang ini adalah kurikulum merdeka ya. Di situ ada P5 pelajar profil Pancasila. Nah, itu di situ ada nilai-nilai kejujuran. Nah, di situ ditampilkan kejujuran ketika orang itu korupsi. Ya, jadi nilai-nilainya nilai-nilai kejujuran di situ yang disarankan. Oke, berarti emang benar-benar ada pesan khususnya ya Pak ya. Oke, mungkin gitu ya pemirsa di rumah untuk episode On The Screen hari ini tentang Dua Mata Pisau. Dan sebelumnya terima kasih banyak buat narasumber-narasumber kita hari ini sudah mau hadir ke acara On The Screen kali ini, dan semoga nanti kita bisa ngobrol-ngobrol lagi ya. Oke pemirsa, mungkin segitu aja ya untuk episode On The Screen hari ini. Saya Najwa Ulinuha dan juga narasumber kita pamit undur diri. Terima kasih, sampai jumpa.